Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pembahasan bacaan daripada isim la nafiyatul jinsi yang kedua. Musannif mengatakan yang kedua, ba wa yakunu ismul la mabniyan ala ma yunsabu alaihi idza lam yakun mudhafan, apabila dia tidak mudhaf, au sabihan bil mudhaf. Isim daripada la anafiyatul jinsi, isim la nafil jinsi mabniyan ala ma yunsabu alaih, dia dibaca mabni pada tanda nasabnya idza lam yakun mudhafan, apabila tidak mudhaf, au sabihan bil mudhaf, atau bukan sabih bil mudhaf. Misal, contohnya di situ adalah la rajula fid dari. La rajula fid dari. La rajula ismul la mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kemudian la haula wala quwwata illa billahi. Haula ismul la mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Quwwata ma'tufun ala haula mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Contoh yang ketiga, la fallahina mutahawinuna. La fallahina mutahawinuna, tidaklah para petani itu bermalas-malasan. Fallahina ismullah, isimnya la, mabniyun alal ya, mabni tandai dengan ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Taib. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hukum yang kedua dari bacaan isim la nafiyatul jinsi adalah mabni di atas tanda nasabnya dia. Mabniyun ala ma yunsabu alaih, dia dimabnikan di atas tanda nasabnya isim tersebut. Kapan? Apabila tidak mudhaf dan bukan sabibil mudhaf. Susunan kalimatnya adalah bukan bentuk susunan mudhaf mudhafun ilai dan bukan susunan sabih bil mudhaf. Dengan kata lain, idza kana ismul la an-nafiyatul jinsi mufradan, apabila isim la nafiyatul jinsi itu mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad adalah kaulun wahid, merupakan sebuah satu kata, bukan jenis daripada mudhaf, mudhafun ilai, dan bukan dari jenis sabih bil mudhaf. Maka istilah mufrad ini terkadang tergantung dari pembahasannya. Kalau mufradnya di situ adalah isim ditinjau dari bilangannya, berarti isim yang menunjukkan arti satu dari sebuah benda. Tapi di sini adalah pembahasannya adalah bukan isim ditinjau dari bilangannya. Tapi di sini adalah isim ditinjau dari bentuk susunan kalimatnya. Maka kata mufrad ini adalah laisa mudhafan wala sabihan bil mudhaf,
bukan bentuk dari susunan mudhaf mudhafun ilaih, dan juga bukan bentuk susunan dari syabih bil mudhaf. Berarti bentuk dari sebuah kata, isim dari satu kata. Nah, kalau isimnya ini adalah dari satu kata, maka ketika menjadi isim la nafiyatul lil jinsi, maka dia adalah dimabnikan di atas tanda nasabnya dia. Tayyib, isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab tandanya dengan apa? Dengan fathah. Maka fathah sebagai tanda mabni untuk isim la nafiyatul lil jinsi. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab, tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya. Berarti ya silakan dijadikan tanda mabni untuk jamak mudzakkar salim ketika menjadi isimnya la nafiyatul lil jinsi. Jamak muannas salim ketika nasab tandanya dengan apa? Dengan kasrah. Maka kasrah silakan dijadikan tanda mabni untuk jamak muannas salim ketika menjadi isim la nafiyatul lil jinsi. Jamak taksir ketika nasab tandanya dengan apa? Dengan fathah. Berarti silahkan fathah dijadikan tanda mabni untuk jamak taksir ketika dia menjadi isim la nafiyatul lil jinsi. Itu yang dimaksud dengan mabni di atas tanda nasabnya dia. Jamak taksir ini bentuk kata yang mufrad karena dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Jamak mudzakkar salim ini bentuk mufrad, kata yang mufrad karena dia bukan bentuk dari mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Ini adalah isim disebut dengan mufrad karena dia bentuknya adalah tidak mudhaf dan juga bukan syabih bil mudhaf. Nah, isim la nafiyatul jinsi untuk jenis yang kedua ini, jika semacam itu keberadaannya, maka mabni ala ma yunsabu alaih, dimabnikan di atas tanda nasabnya dia. Contoh, ketika kita ingin mengatakan tidak ada sebuah kitab pun di dalam tas, maka lafadznya adalah la kitaba fil hakibati. Kitaba ismu la mabniyun ala fathi fi mahalli nasbin ismu la an-nafiyatul lil jinsi. Karena kitaba ini adalah isim mufrad. Ketika nasab tandanya dengan fathah, dan fathah adalah menjadi tanda mabninya untuk isim mufrad ketika menjadi isim la nafiyatul lil jinsi. Taib. Contoh yang kedua misalnya dari jamak muannas salim. Tidaklah ada beberapa muslim muslimah di dalam kelas. Maka kita mengatakan la muslimati fil fasli. La muslimati fil fasli. Maka muslimati ismul la nafiyatul jinsi mabniyun alal kasri
fi mahalli nasbin. Mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin. Isim la nafiyatul lil jinsi. Contoh yang lain misalnya, tidaklah ada beberapa murid di lapangan. La talibina fil mal'abi. La talibina fil mal'abi. Maka kata talibina ismul la mabniyun ala ma yunsabu alaihi mabniyun alal ya. Mabni dengan ya, karena jamak mudzakkar salim ketika nasab maka tandanya dengan ya. Baik. Jadi ini adalah untuk maksud daripada bacaan yang kedua dari isim la nafiyatul lil jinsi adalah mabni di atas tanda nasabnya di dia. Taib. Jadi itu. Bedakan nasab dengan mabni. Kata la rajula ini adalah mabni, bukan nasab. Kenapa? Karena al-mabniyat itu tidak ditanwin. Kalau nasab itu ditanwin. Makanya bacaan yang pertama dari isim la nafiyatul jinsi yang pertama malah dinasab. Dinasab. Apabila dia mudhaf dan sababil mudhaf, makanya dia ditanwin. Ketika pada sababil mudhaf dia ditanwin. La hamilan hakibatan hamilan itu bukan mabni tapi disebut dengan mansub karena ditanwin. Tapi kalau la kitaba fil hakibati maka kitaba ini mabni. Kenapa kok dikatakan mabni? Karena mabni, ingat kaidahnya al-mabniyatu la tunawwan. Isim yang mabni tidak ditanwin. Maka la kitaba ini menjadi isim yang mabni karena isimnya daripada la an-nafiyatul lil jinsi. Kenapa kok menjadi mabni? Karena isim tersebut adalah bukan mudhaf dan bukan sabih bil mudhaf. Oleh karena itu, pada contohnya di situ adalah la rajula fid dari rajula. Inilah yang menjadi isim la nafiyatul lil jinsi, mabniyun alal fathi. Dia mabni dengan fathah ala ma yunsabu alai fi mahalli nasbin fi mahalli nasab. Rajula dibaca mabni karena laisa mudhafan wala sabih bil mudhaf. Begitu juga pada contoh la haula wala quwwata illa billah. La haula, haula isim la nafiyatul lil jinsi. Kemudian la fallahina mutahawinuna. La fallahina, kata fallahina ini adalah dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya dengan ya, maka ya dijadikan tanda mabni untuk jamak mudzakkar salim ketika menjadi isimnya la nafiyatul lil jinsi. Maka la fallahina, fallahina ismun mabniyun alal ya, isim mabni dengan ya fi mahalli nasbin ismul la nafiyatul lil jinsi. Jadi semacam itu. Khulasatul kalam. Kesimpulan dari bacaan yang kedua daripada isim la nafiyatul jinsi adalah dimabnikan di atas tanda nasabnya dia apabila isim tersebut bukan mudhaf dan bukan sabih bil mudhaf. Bukan mudhaf dan bukan sabih bil mudhaf. Dengan kata lain, dari isim mufrad. Dari isim mufrad, yaitu dia bukan sabih bil mudhaf dan bukan tidak mudhaf dan bukan sabih bil mudhaf. Jadi semacam itu daripada pembahasan dari
isim daripada la an-nafiyatu lil jinsi. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada malhudatun. Malhudatun. Catatan. Yang pertama, idza kana ismu la ma'rifatan ulghiya amaluha wa lazima tikraruha. Apabila isim la itu ma'rifat, ulghiya amaluha, maka amalannya batal, wa lazima tikraruha, dan wajib untuk diulangi. Contoh, lal qawmu qawmi walal a'wanu a'wani. Lal qawmu qawmi walal a'wanu a'wani. La harfu nafyin, al qawmu mubtada'un marfun bi dhammah, qawmi khabaru al mubtada. Taib. Malhudatun, catatan, apabila isim la ma'rifat, maka la tidak beramal dan wajib untuk pengulangan, harus diulangi. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan yang pertama, kita kembali kepada mengingat kembali pada syarat daripada la an-nafiyatu lil jinsi. Bahwa la an-nafiyatu lil jinsi itu memiliki syarat dalam beramal, yaitu salah satunya adalah isimnya itu nakiroh. Isim la nafiyatul jinsi ini harus nakiroh, tidak boleh ma'rifat. Dengan kata lain, kalau ada la, kemudian setelah la ini kok isim yang ma'rifat, berarti la ini bukan saudaranya inna. La ini berarti bukan la nafiyatulil jinsi. La ini berarti tidak memiliki amalan seperti amalannya inna. Berarti la apa? La biasa. Makanya apabila setelah la ini isim yang ma'rifat, maka ulghiya amaluha, amalannya la itu batal, tidak beramal. Jadi begitu. Nah, kemudian musannif memberikan kalimat di situ walazimat tikraruha. Walazimat tikraruha, dan harus diulang. Nah, pengulangan semacam ini adalah hanya sekedar untuk memberikan makna. Hanya sekedar memberikan makna pada bahwa kalimat itu adalah kalimat yang mirip sama dengan la nafiyatulil jinsi. Tapi dia tidak memiliki amalan sama sekali. Susunan itu adalah susunan, bukan susunan la nafiyatulil jinsi. Hanya pada makna yang mirip sama seperti la nafiyatul lil jinsi. Contoh, ketika kita ingin mengatakan tidak ada sesuatu pun di dalam tas. Biasanya tas itu isinya adalah kitab, kemudian buku, kemudian pulpen, kemudian apa yang ada di dalam tas itu. Kalau kita mengatakan la kitaba fil hakibati, berarti yang dinafikan hanya kitab. Tapi mungkin di situ ada pulpen, mungkin di situ ada penghapus, mungkin di dalam tas ada ani, ada itu, tapi yang dinafikan hanya kitab. Tapi kalau kita ingin mengatakan tidak ada apapun di dalam tas, paham ya? Maka boleh kita mengatakan lal kitabu walal qalamu. Lal kitabu walal qalamu. Nah, berarti di situ memberikan makna
ini memiliki makna seperti mana la nafiyatul lil jinsi. Hanya saja lafadz dari kalimat itu tidak memiliki amalan seperti la nafiyatul lil jinsi. Makanya lal kitabu walal qalamu, maka al kitabu marfu sebagai mubtada. Lal qalamu walal kitabu fil hakibati matalan. Maka al qalamu marfu sebagai mubtada, fil hakibati marfu sebagai khobarnya. Nah, makna dari kalimat pengulangan itu adalah memberikan makna bahwa di dalam tas itu tidak ada sesuatu apapun. Contoh lagi misalnya, ada seseorang ketika masuk ke kelas itu kosong, nggak ada siapapun, nggak ada siapapun. Kalau seorang mengatakan la taliba fil fasli, berarti yang dinafikan itu hanya murid. Tapi mungkin juga ustadz ada di situ, tapi muridnya belum datang. Tapi ternyata di dalam kelas itu tidak ada murid dan juga tidak ada guru misalnya. Maka dia mengatakan la talibu walal ustadu fil fasli. Nah, pengulangan itu walazimat tikraruha, pengulangan daripada la tersebut adalah hanya sekedar untuk memberikan makna bahwa di dalam tempat itu tidak ada siapapun. Tapi ini bukanlah nafiyatul lil jinsi. Kenapa? Karena la inilah nafi biasa, dia masuknya kepada isim yang ma'rifat. Nah, pengulangan la tersebut itu hanya sekedar untuk memberikan makna bahwa di tempat itu kosong, tidak ada siapapun. Misal la talibu walal ustadu. La talibu walal ustadu. Jadi semacam itu. Baik. Contoh lagi misalnya ketika di dalam rumah itu kosong, nggak ada siapapun. Maka dia mengatakan lal abu walal waladu. Lal abu walal waladu. Makna dari kalimat itu adalah bahwa pengulangan la lal abu walal waladu misalnya, pengulangan semacam itu adalah hanya memberikan makna bahwa makna tersebut adalah tempat itu adalah tempat yang kosong, rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuninya. Itu maksud daripada walazimat tikraruha. Pengulangan daripada la di situ adalah untuk memberikan makna yang sama seperti la nafilil lil jinsi. Tapi susunan kalimat itu bukan susunan la an-nafiyatul jinsi beserta isimnya. Jadi semacam itu. Makanya di situ lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Itu bukan kaum saya, itu bukan penolong saya, itu bukan kelompok saya, itu mananya. Maka lal qaumu, al qaumu marfu sebagai la an-nafiyatul al qaumu marfu sebagai mubtada, qaumi marfu sebagai khabar. Intinya adalah bahwa ini adalah isim la tidak memiliki amalan seperti amalannya inna, karena la di situ adalah masuknya kepada isim yang ma'rifat. Contoh lagi misalnya la Muhammadun wala Zaidun. Artinya tidak ada siapapun. Maka Muhammadun marfu sebagai mubtada, Zaidun marfu sebagai mubtada, la nafi biasa, hanya sekedar untuk memberikan penafian. Ini adalah tentang ketika la masuk kepada isim yang ma'rifat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Semoga bisa dapat difahami dan dimengerti. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.